Perkenalkan, nama saya M. Haidul Razik, NIM D1A021/83 dari kelas Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang A1. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem penyelesaian sengketa WTO terlebih dahulu. Keberadaan WTO, World Trade Organization, sebagai suatu organisasi internasional memiliki peran yang penting dalam lalu lintas perdagangan internasional, khususnya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Lebih khusus, keberadaan organisasi ini harus memastikan bahwa terpenuhinya semua kebutuhan dan keuntungan atas kesempatan kesejahteraan yang semakin meningkat dalam konteks sistem perdagangan multilateral, khususnya bagi negara-negara berkembang di mana sebagian besar negara-negara anggota WTO berada dalam kategori ini. Harapannya, setiap negara akan mendapatkan manfaat dari adanya perdagangan internasional. Adapun yang menjadi tujuan dari proses interaksi ini pada umumnya adalah agar masing-masing negara memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bagi negaranya. Kasus European Community's Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas bermula persengketaannya pada tahun 1995, yakni pada tahun pertama WTO, World Trade Organization, terbentuk. Walaupun demikian, kecaman terhadap kebijakan Uni Eropa dalam hal perdagangan pisang telah dimulai sebelum tahun 1995, yaitu sejak Perang Dunia Pertama. Uni Eropa memiliki kebijakan impor yang sangat rumit dalam bidang perdagangan pisang, di mana Uni Eropa memberikan kekhususan dalam impor pisang dari negara-negara eks-koloni, negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Perlakuan khusus yang diberikan Uni Eropa kepada negara-negara Afrika, Caribbean, and Pacific tertuang dalam perjanjian The Lome One Convention. Pada bulan September 1995, Amerika Serikat, Guatemala, Meksiko, dan Honduras mengajukan permintaan konsultasi kepada Forum Dispute Settlement WTO, karena konsultasi merupakan langkah awal penyelesaian sengketa dalam WTO. Karena tidak menemukan solusi, akhirnya Amerika Serikat bersama ketiga negara di atas menggabungkan diri dan meminta WTO untuk segera membentuk badan panel mulai bekerja menangani permasalahan peraturan impor pisang Uni Eropa tersebut. Panel yang telah dibentuk tersebut kemudian mengeluarkan laporan yang isinya secara umum menyatakan bahwa Uni Eropa dengan peraturan impornya telah melanggar beberapa peraturan yang diamatkan dalam ketentuan WTO. Menanggapi laporan panel tersebut, Uni Eropa kemudian mengajukan banding ke Appellate Body atas laporan dan kesimpulan yang dihasilkan oleh panel. Pada tingkat banding, Appellate Body mendukung keputusan yang telah dihasilkan oleh panel dan justru memperkuat putusan tersebut di dalam laporan Appellate Body dalam laporannya menyatakan bahwa memang benar telah menerapkan kebijakan impor yang melanggar beberapa ketentuan dalam WTO. Dengan adanya keputusan tersebut, maka Uni Eropa harus memenuhi peraturannya untuk dapat selaras dengan ketentuan dalam WTO. Dalam banyak case, Uni Eropa kemudian menyesuaikan kebijakannya dan memberikan kesempatan bagi negara lain termasuk Amerika Serikat untuk bisa mengekspor buah pisang ke negara-negara anggota Uni Eropa. Perbedaan pandangan Uni Eropa dan Amerika Serikat tentang kebijakan Uni Eropa yang baru ternyata membawa keduanya pada perdebatan yang rumit. Revisi yang dilakukan Uni Eropa ternyata tidak memuaskan Amerika Serikat. Amerika Serikat lalu melakukan retaliasi yang dimulai dengan mengumumkan daftar produk yang diproduksi oleh Uni Eropa yang dikenai pajak 100% jika memasuki pasar Amerika Serikat. Retaliasi yang dilakukan Amerika Serikat menyebabkan Uni Eropa mengajukan tuntutan kepada Forum WTO tentang penolakan Uni Eropa terhadap sanksi yang akan dijatuhkan sepihak oleh Amerika Serikat. Namun, tindakan unilateral dalam bentuk apapun melanggar beberapa pasal Dispute Settlement Understanding yang disebut DSU, pasal 21 ayat 38 dan pasal 239. Pada intinya, WTO melarang setiap anggotanya melakukan tindakan unilateral dalam situasi apapun. Sistem penyelesaian perselisihan di dalam WTO adalah elemen pokok dalam menjamin keamanan dan kepastian sistem perdagangan di bawah naungan WTO.
Para anggota mengakui bahwa sistem perselisihan WTO ini adalah untuk melindungi hak dan kewajiban anggota berdasarkan persetujuan yang disepakati dan untuk menjelaskan ketentuan yang lama dalam persetujuan sesuai dengan peraturan yang biasa digunakan. Selanjutnya ada ketentuan yang dilanggar. Ketika suatu sengketa telah diputuskan oleh panel dan appellate body WTO, maka negara pelanggar diperintahkan untuk memperbaiki atau mengubah pelanggarannya terhadap prinsip WTO. Negara penuntut berhak untuk meminta dibentuknya compliance panel untuk menilai apakah negara pelanggar telah memenuhi keputusan panel dan appellate body. Jika compliance panel memutuskan bahwa negara pelanggar tersebut mengubah praktek dagangnya sesuai keputusan, maka negara penuntut berhak untuk meminta hak retaliasi pada panel arbitrasi. Berdasarkan pasal 22 ayat 3 dari DSU yang mendeskripsikan retaliasi secara sederhana, retaliasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama parallel retaliation. Negara penuntut harus melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam sektor perdagangan yang sama di mana pelanggaran terjadi. Retaliasi jenis ini tidak terbatas menaikkan tarif bagi komoditas sejenis, tetapi juga bisa dalam bentuk meminta ganti rugi dengan sejumlah uang yang setara dengan jumlah kerugian. Yang kedua, cross-sector retaliation. Negara penuntut dapat melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam sektor berbeda di bawah perjanjian yang sama, jika retaliasi dalam sektor yang sama terbukti tidak efektif. Yang ketiga, cross-agreement retaliation. Jika situasi dianggap cukup serius dan retaliasi beda sektor dianggap tidak efektif, maka negara penuntut dapat melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam perjanjian perdagangan yang berbeda. Sistem perdagangan multilateral tidak lepas dari dinamika yang terjadi dari peran aktor-aktor yang terlibat. Sepanjang tahun 1960 hingga 1970, persaingan ekonomi global yang sangat kompetitif menghasilkan perimbangan kekuatan dari negara-negara di Eropa, terutama Eropa Barat atas Amerika Serikat, yang dalam kurun waktu tadi menjadi aktor ekonomi terkuat. Negara-negara di Eropa, khususnya di Eropa Barat, yang terkuat secara ekonomi yaitu Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia, terintegrasi ke dalam organisasi regional Uni Eropa yang terbentuk pada tahun 1993. Uni Eropa juga memiliki rezim pasar tunggal terbesar di dunia yang disebut Single European Market. Keputusan WTO menyatakan bahwa kebijakan impor pisang UE merupakan salah satu bentuk proteksionisme dan diskriminasi. Keputusan panel WTO ini baru diterima UE pada bulan September 1997. Pelanggaran kebijakan UE terhadap WTO dirinci sebagai berikut. Yang pertama, lisensi impor untuk pisang Amerika Latin ke perusahaan Prancis dan Inggris, yang di awal bisnisnya hanya untuk distribusi pisang Eropa dan ACP, telah merugikan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Yang kedua, lisensi impor untuk pisang Amerika Latin ke perusahaan pengolahan pisang Eropa juga merugikan bisnis perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Yang ketiga, pembebanan persyaratan lisensi yang sangat berat untuk impor Amerika Latin. Dan yang terakhir, alokasi akses ke pasar UE menjadi bagian-bagian berdasarkan tingkat lampau perdagangan yang menyebabkan distorsi perdagangan. Selanjutnya, ada alur penyelesaian sengketa yang ditempuh. Langkah awal retaliasi yang dilakukan Amerika Serikat dimulai dengan mengumumkan daftar produk yang diproduksi UE yang dikenai pajak 100% jika memasuki pasar Amerika Serikat. USTR meminta kepada setiap pihak yang berkepentingan dalam kasus ini mengikuti dengar pendapat yang diselenggarakan USTR dan untuk memperoleh kesempatan untuk menuntut agar produk mereka dihapus dari daftar. Setiap pihak diberi kesempatan untuk membuat tuntutan tertulis dan lisan. Hasil dengar pendapat ini diumumkan 15 Desember 1998. Langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini merupakan sebuah pelanggaran, sebab secara eksplisit pasal 21 DSU WTO menyatakan bahwa jika ada ketidaksetujuan tentang pertentangan atau tidaknya tindakan suatu negara anggota terhadap aturan WTO, maka prosedur perundingan WTO akan berlaku. Ini berarti bahwa hanya WTO yang berhak menentukan apakah suatu negara mematuhi atau tidak ketentuan-ketentuannya. Pasal 23 DSU WTO menyatakan bahwa tidak satupun negara anggota WTO yang diberi hak untuk melakukan tindakan unilateral dalam situasi apapun.
Yang terakhir, kesimpulannya. Langkah retaliasi diatur dalam ketentuan WTO melalui pasal 22 Dispute Settlement Understanding. Namun demikian, langkah retaliasi merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh negara yang merasa dirugikan. Tindakan ini diatur sangat ketat, mengingat dampak yang akan muncul akan sangat memberi pengaruh yang cukup besar bagi situasi perdagangan internasional. Negara yang akan menggunakan hak retaliasinya harus tunduk pada pasal 22 DSU. Namun demikian, pasal 22 DSU yang berisi tentang retaliasi bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Karena yang lebih diharapkan dari putusan dalam persengketaan adalah pihak pelanggar menyesuaikan aturannya yang keliru serta bertentangan dengan visi dan misi WTO. Dalam pasal 22 DSU juga telah diatur secara terperinci tentang masa dan jangka waktu penyesuaian peraturan yang dinilai tidak sejalan. Langkah retaliasi diatur dalam ketentuan WTO melalui pasal 22 Dispute Settlement Understanding. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.